Halo, jumpa lagi dengan saya Nasgian Junedi di kanal YouTube dan Instagram saya. Hari ini saya membicarakan tentang tema Hari Pahlawan lagi, tapi khususnya untuk para pahlawan nasional di bidang kebudayaan yang melakukan propaganda kemerdekaan Indonesia dari zaman Angkatan 45 seperti Usmar Ismail, Khairil Anwar dan lain sebagainya. Dan banyak netizen, lu banyak baca doang. Kami ini salah satunya pengusung Usmar Ismail jadi pahlawan nasional bertahun-tahun, dan di zamannya saya nih, Nasgian Junedi nih, bersama teman-teman komunitas film di Jakarta, karena dia bapak film kita mengusulkan beliau sebagai pahlawan nasional dan di cancel 1 tahun di zaman Pak Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Itu sempat tercancel, Pak. Dan yang diutamakan adalah AR Baswedan waktu itu. Tetapi dengan susah payah kami jadikan Usmar Ismail setahun kemudian menjadi pahlawan nasional. Dan yang menikmati adalah anak cucunya beliau. Tetapi kami tetap bersyukur bahwa dia itu bapak kami, bapak film nasional dan sekaligus pendiri Les Bumi, lembaga seni budaya Muslimin Indonesia yang bernaung di Nahdlatul Ulama. Dan banyak senior yang dari zaman 1945 mengangkat senjata juga dan melakukan propaganda, ya kan, lewat seni budaya, termasuk tahun 6566 ketika prahara budaya itu terjadi. Dan saya sebagai saksi sejarah buku-buku mereka, aktivisme pergerakan mereka, kami mendukung bahwa mereka lah melawan kelompok-kelompok yang mau menghabisi Republik Indonesia dan para kiai, para ulama. Kami saksikan sendiri. Mohon maaf walaupun peramannya dia Anantatur dari Lekra ada di situ. Tapi di zaman sekarang kami siap merekonsiliasi apa yang menjadi kearifan kebudayaan nasional dari kebudayaan-kebudayaan daerah sesuai amanah konstitusi. Kami siap advokasi dan melakukan literasi edukasi yang benar di media terhadap kebudayaan nasional, bisa sejajar menjadi budaya tanding terhadap budaya-budaya global seperti Korea Wave, ataukah dari Hollywood, ataukah dari Bollywood punya India. Kami siap kok. Tapi apakah teman-teman mau berkolaborasi dengan kami, para seniman-seniman ini yang kadang pemerintah pun kurang memperhatikan kami. Dan saya sebagai saksi sejarah di mana pemerintah meminta bantuan kepada kami untuk sosialisasi BPJS ketenagakerjaan kepada para seniman budayawan. Saya sudah mensosialisasikannya ke tingkatan komunitas-komunitas yang ada, baik pekerja film, pekerja seninya, pekerja kebudayaannya, musiknya, tarinya, bersama Dewan Kesenian Jakarta misalnya. Nah, apakah teman-teman mau gitu loh, kita mencari pahlawan-pahlawan kebudayaan hari ini yang tidak kita sudah jalan-jalan ke luar negeri, tetapi ternyata pendidikan kebudayaan kita di Indonesia saja memprihatinkan. Darurat pendidikan Indonesia lagi sangat memprihatinkan. Banyak kekerasan yang terjadi di sekolah, banyak kekerasan terjadi di kampus-kampus, sampai akses untuk ke sekolah sekarang putus, jembatannya putus karena banjir, hujan atapnya bocor, bolong. Pelajaran seni banyak yang mati di sekolah. Apakah itu diperhatikan? Saya pernah ngajar
mata pelajaran seni di sekolah. Saya membukakan akses dari universitas luar negeri sampai ke universitas di Jawa Timur sana. Gak usah saya sebut. Itu pekerjaan kami. Tanpa kita keumbar. Kenapa saya melakukan? Sekarang membuat konten. Karena jangan sampai hilang dalam kesejarahan bahwa kami pernah berbuat demi bangsa dan rakyat Indonesia. Bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Tapi jangan mensepelekan kerja-kerja kami, kerja-kerja sosial kami. Saya nggak perlu disebut jadi pahlawan, tetapi yang berhak itu harus dimajukan. Bahwa mereka lah yang berbuat di kolom-kolom jembatan di situ, di dusun, di desa, di nagari sana, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Nias. Para pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa itu yang harus diperhatikan oleh kawan-kawan, bukan cuma dari pemerintah, tapi dari kita, untuk kecerdasan bangsa. Salam merdeka.